Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Salam bertemu lagi di malam hari ini. Semoga saudara semua sehat dan masih di dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam renungan kita malam ini, terlebih dahulu mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, Maha Penyayang, Maha Sumber berkat bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam segala dampak kehidupan kami, Tuhan masih menyertai kami. Tuhan masih melindungi dan menjaga kami. Terima kasih Bapa untuk segala anugerah dan berkat Tuhan yang Tuhan masih limpahkan bagi kami hingga pada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap keadaan kejadian dalam hidup kami yang membuat kami selalu mengandalkan Tuhan. Bapa di surga, malam ini kami ingin merenungkan kembali firman Tuhan. Bapa, penuhi hati pikiran kami, kuasai kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami dimampukan mengerti firman Tuhan. Terima kasih Bapa, perenungan firman Tuhan malam ini kami serahkan ke tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, bahan renungan kita pada saat ini diambil dari 1 Yohanes 4 ayat yang 10. Dari perjanjian baru di kitab 1 Yohanes 4 ayat yang 10, demikian firman Tuhan. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Untuk kita dapat mengerti tentang renungan firman Tuhan malam ini, ada sebuah alkisah di mana ada seorang ayah yang menjalankan perannya sebagai orang tua, yang dimana dia mendidik anaknya ketika sejak masih bayi. Ketika anaknya masih bayi, tentu seorang ayah ini melindungi dia dari segala mara bahaya. Dan seiring bertumbuh dewasa anak ini, ia mengajarkan berbagai hal kepada anaknya. Dan dalam suatu kejadian, seorang ayah ini bermain bola dengan anaknya dan sambil mengajarkan tentang Allah dalam kehidupannya. Namun ketika anak ini beranjak ke dalam usia remaja, anaknya ini membuat jarak dengan meninggalkan ayahnya untuk menikmati kebebasan dunia ini. Jadi, di sini anak meninggalkan seluruh nilai-nilai ajaran-ajaran yang diberikan ayahnya kepadanya sejak ia kecil. Dalam bahan renungan kita malam ini terlihat bahwa anak ini sungguh menolak ajaran dari ayahnya. Seperti yang tertulis di dalam Alkitab Lukas pasal 15, bahwa ada perumpamaan tentang seorang anak yang hilang, di mana anak ini membuat keputusan yang bodoh sehingga ia terlibat dalam masalah. Ayahnya sungguh kecewa karena perbuatan anaknya ini. Tetapi ia mengingat bahwa Tuhan Maha Sabar dan ia menerapkan dalam kehidupannya sehingga sang ayah selalu sabar terhadap anaknya. Tak peduli apapun yang telah ia lakukan, tetapi ia tetap anak saya, sang ayah berkata. Di sini sang ayah tidak pernah berhenti mengasihani anaknya, dan kapanpun sang anak kembali ke rumah diterima oleh ayah. Dari kisah ini menunjukkan bahwa salah satu bukti kasih terbesar sang ayah kepada anaknya adalah tanda-tanda ia menjalankan bagaimana Alkitab berfirman kepadanya. Bagaimana Tuhan berfirman melalui Alkitab yang ia baca. Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sungguh begitu banyak menunjukkan kata tentang kasih. Bagaimana kasih Allah kepada Israel, bagaimana kasih Allah kepada bangsa lainnya, seperti kasih seorang ibu kepada anaknya. Dalam Perjanjian Baru ini, kasih yang sesungguhnya sudah ditunjukkan oleh Allah kepada manusia melalui diri Tuhan Yesus Kristus. Inilah bukti nyata sesungguhnya Allah mengasihi dunia dengan memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang dimana semestinya manusia harus terhukum akibat dosa dan pelanggarannya. Namun kasih Kristus yang sangat besar mengorbankan dirinya menjadi tebusan agar manusia selamat dari hukuman dosa. Ini adalah kasih yang sangat-sangat sempurna. Jadi di dalam firman tadi bahwa bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Mari kita perhatikan siapa di sini yang menjadi pemrakarsanya. Di sini ada kata dia, yaitu Allah. Lalu prakarsa Allah itu direspon oleh manusia dengan cara mengasihi sesamanya.
Promotor atau yang memerakasai kasih sesungguhnya sudah dilakukan terlebih dahulu oleh Allah. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah masih ada alasan bagi kita untuk berdalih bahwa kita hidup tidak harus saling mengasihi? Tentu kita sebagai anak-anak Allah, seharusnya lah kita sudah mengasihi Allah terlebih dahulu dan mengasihi sesama manusia. Adalah kebohongan yang terbesar bila saya mengasihi Allah, kita mengasihi Allah, tetapi kita tidak mengasihi sesama manusia kita, bahkan saudara kita. Jadi mari saudaraku, di dalam perenungan firman Tuhan malam ini, kita diingatkan kembali bahwa sungguh besar kasih Allah kepada kita dan dunia ini. Dan terlebih kita sebagai anak-anak Allah, semestinya sudah kewajiban kita untuk menyatakan kasih kepada sesama kita. Tidak pandang bulu, tidak pandang ras, tidak pandang kesenjangan sosial ataupun hal lain yang menghalangi kita menyatakan kasih kita kepada sesama. Jadi, mari kita nyatakan kasih itu bukan dengan kata-kata, tapi biarlah kasih itu adalah wujud nyata Allah di dalam diri kita. Semoga dengan perenungan firman Tuhan malam ini kita dimampukan untuk lebih mengasihi Allah dan menyatakan kasih kita kepada sesama dengan lebih baik lagi. Kiranya Roh Kudus menuntun kita selalu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa untuk perenungan firman Tuhan malam ini. Bahwa Allah sungguh sudah menyatakan kasih yang terbesar untuk menyelamatkan kami yang berdosa ini Bapa. Yang semestinya kami dihukum karena perbuatan-perbuatan dosa kami, tetapi kasih Tuhan menyelamatkan kami daripada kuasa maut. Bapa, terima kasih untuk pengorbanan yang luar biasa di kayu salib yang sudah mematikan dosa kami, menyelamatkan kami dari segala kuasa maut. Tuhan, kami memohon kiranya Roh Kudus Tuhan selalu mengingatkan kami, menegur kami ketika kami melakukan hal yang salah. Ketika kami berada jalan yang salah, Tuhan kiranya senantiasa menarik kami, bahwa kami selalu Tuhan di dalam jalan-Mu. Kuatkan kami Tuhan menjalani hari-hari kami dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah Bapa kami sungguh selalu boleh membagikan kasih yang daripada Tuhan kepada sesama kami. Terima kasih Bapa, firman-Mu boleh kami renungkan malam ini, dan biarlah tertanam di dalam hati kami dan kami nyatakan dengan kehidupan kami. Kami juga berdoa bagi seluruh keluarga kami, baik suami kami, baik istri kami, baik anak-anak kami, dan saudara-saudara kami yang terdekat. Tuhan, Engkau jamah kami satu persatu, baik di dalam segala aktivitas kami, baik di dalam apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, yang kami pikirkan, kuasa Tuhan selalu ada. Dan Bapa, biarlah kami menyerahkan segala perencanaan kami ke depannya kepada Tuhan selalu, bahwa mengimani segala sesuatu yang dari Tuhan itu selalu yang terbaik. Terima kasih Bapa di surga. Tak lupa juga kami berdoa terus bagi bangsa dan negara kami Indonesia ini. Tuhan, Engkau yang tahu keadaan bangsa kami saat ini. Banyak negara mengalami kesulitan, perekonomian yang tidak baik, dan terlebih di bangsa kami negara Indonesia ini. Tuhan, kasihanilah, biarlah pemulihan terjadi bagi bangsa dan negara kami. Semakin banyak orang-orang yang berhati baik, yang mau mengerjakan pekerjaan dengan baik dan benar, yang mau mencarikan rezeki dengan benar, supaya Bapa, bangsa dan negara kami boleh melangkah maju ke depan ke arah yang lebih baik, ke arah yang Tuhan kehendaki. Jangan biarkan Tuhan bangsa negara kami jatuh kepada kehancuran Bapa, tapi biarlah tangan kasih Tuhan menopang, memimpin, menuntun kami semuanya. Pakailah pemerintahan yang Tuhan tunjuk untuk membawa kami ke arah yang lebih baik. Para pemimpin kami biarlah boleh memiliki hati yang baik, melakukan pekerjaan yang baik dan benar di hadapan Tuhan, dan memakai seluruh anggaran yang sudah ditetapkan dengan semestinya, dan jauhkan daripada orang yang jahat hatinya hanya ingin mengambil keuntungan pribadi atau golongannya saja Tuhan. Biarlah bangsa negara kami bertumbuh semakin maju di dalam intelektualitas, di dalam akhlak moral, dan di dalam mengenal akan Tuhan dalam kehidupannya.
Terima kasih Bapa di surga. Terus juga kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan. Tuhan, pakailah gereja Tuhan sebagai saluran berkat Tuhan. Pakailah setiap jemaat, pakailah setiap pengurus, para pendeta dan majelisnya Tuhan, supaya saling bekerja sama, menyatakan pelayanan Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa, dan membantu setiap orang yang membutuhkan. Jauhkan daripada keegoisan dan kedengkian dalam gereja ini Tuhan, supaya tidak terhalang berkat Tuhan bagi banyak orang Bapa. Terlebih Tuhan, biarlah di tengah gereja-gereja Tuhan yang berdiri di daerah minoritas, Tuhan yang pelihara, Tuhan yang berkati, supaya di tengah kelompok yang tidak seiman tetap boleh menjadi berkat, tetap boleh menjadi pancaran kasih Tuhan bagi sekelilingnya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di malam hari ini kami serahkan sisa kehidupan kami ke tangan Tuhan. Tuhan yang pimpin dan sertai, baik di dalam jam istirahat kami, Tuhan jagai kami, supaya dalam istirahat kami pun kami boleh menikmatinya dengan baik, hingga esok pagi kami boleh bangun dengan keadaan baik, dan boleh menyambut hari baru dengan berkat baru dari Tuhan. Terima kasih Bapa, atas segalanya Tuhan, ampuni kami dalam dosa kami, layakkan kami terus menjadi anak Tuhan, serta biarlah Roh Kudus Tuhan selalu mendiami hati pikiran kami. Terima kasih Bapa, ini doa dan permohonan kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus selalu berkati saudara dimanapun, dan terima kasih sudah ikut mendengarkan renungan malam ini. Tuhan Yesus berkati saudara sekalian. Sampai jumpa pada renungan berikutnya.